Dalam umat Islam dikatakan puasa itu sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti akan sehat. 11 bulan kita bebas makan pagi, siang, sore. 1 bulan kita diminta menahan lapar. Tidak lebih berat daripada menahan rindu. Bener apa enggak? Berat mana? Menahan lapar apa menahan rindu? Saya belum pernah dengar cerita orang nahan lapar karena puasa sampai keluar air mata. Berarti tidak menyedihkan semenyedihkan orang menahan rindu. Betul. Tapi kalau orang menahan rindu, itu air mata bisa menangis. Apalagi yang tahun ini tidak boleh pulang kampung sama bosnya. Pasti air matanya tertahan. Di saat orang lain membuat status postingan, alhamdulillah sudah ketemu ibu, alhamdulillah sudah ketemu ayah, alhamdulillah sudah bisa berada di tanah halaman kampung, semuanya dia liatin status aja. Dia mau pulang tapi terikat dengan kerja, umpama terikat dengan sesuatu, umpama akhirnya dia hanya meneteskan air mata. Dan menahan lapar ini beda dengan tadi menahan rindu. Maka belum ada ceritanya kenapa dia mati gara-gara puasa. Kenapa dia kurus gara-gara puasa? Ada. Alhamdulillah 10 hari kemarin, sekarang ini sudah di akhir benar. Udah di akhir sebentar lagi. Ini hari keberapa ya? 24. Berapa hari lagi? 5 hari lagi atau 6 hari lagi? Maunya 5 apa 6? Puasa nyari yang belakangan, Lebaran nyari yang duluan. Nah, saya 10 hari puasa kemarin itu timbangan alhamdulillah Pak turun sampai celana saya kendor. Begitu saya lihat talinya putus. Nah, ini puasa ini membakar kalori. Kalau yang suka olahraga setiap minggu ke Senayan, ini kita harus keluar keringat kan, lari pagi setiap pagi. Di hari Minggu itu misalnya di Senayan berapa kali putaran, ini butuh untuk tenaga mengeluarkan keringat, membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita. Tapi orang puasa itu tidak pakai lari, tidak harus keluar keringat, kalorinya otomatis sudah terbakar. Apalagi kalau kita buka dengan yang manis-manis. Dan ini dianjurkan oleh Nabi, kalau kita berbuka maka bukalah dengan kurma atau air putih. Kurma itu karena makanan orang Arab. Di sana tumbuhnya kurma. Mungkin kalau dulu tumbuhnya singkong, disuruh buka pakai singkong. Nah, ini buka dengan yang manis-manis untuk membuat daya tahan tubuh kita yang tadinya menahan lapar dan haus itu bisa terobati dengan dengan kurma itu dan dicampur dengan air putih. Nah, ada orang bilang, Pak Ustadz, jangan buka yang manis-manis karena yang manis belum tentu setia. Bukalah dengan keluarga, karena yang cantik belum tentu bisa diajak berkeluarga. Yang tampan juga belum tentu bisa diajak berkeluarga. Yang jomblo betul-betul aja, karena dia masih sedih hari ini, sampai detik ini sahur nggak ada yang bangunin. Sahur dia tetap sendiri ya. Nah, tentu ini ngomong-ngomong udah habis apa belum? Hah? Saya boleh pantun dulu boleh? Boleh. Itu tadi pantun, saya juga pantun boleh nih. Pergi ke pasar membeli sasa. Cakep. Kurang kompak cakepnya. Cakep.
Yang kenceng cakepnya pulang bawa sasa. Pergi ke pasar membeli sasa. Pulangnya pergi ke taman. Aku kira kamu ada rasa. Ternyata aku hanya dianggap sebagai teman. Ada yang ngalamin itu? Sama saya juga. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di penghujung Ramadan ini kita juga dengan event seperti ini membuka silaturahim yang baik, hubungan yang baik, karena saya tadi disebutkan profil itu saya nggak tahu. Pak Kiai Tatang kirim ke saya 2 hari yang lalu, kok ada profil saya, perasaan saya nggak pernah bikin profil ini. Dikirim, apa betul ini Pak Kiai, ini buatan teman-teman nih, anak muda nih? Oh betul, kata saya, ini bisa dapat gitu profil saya. Sekarang zaman katanya udah canggih, rupanya di browsing kali nama saya ini. Padahal kan saya bukan penceramah TV, tapi penceramah CCTV. Beda, kalau TV di depan layar, kalau CCTV di belakang layar saya ini. Tapi alhamdulillah ya, jadi perkenalan. Dulu saya belajar di Sudan, Pak. Ya, Sudan, tahu Sudan ya. Bapak tahu kemarin Presiden Republik Indonesia kita mengirim bantuan ke Sudan dan ke Gaza senilai 30 miliar. Nah, itu 8 tahun saya di sana. Puasa di sana beda dengan puasa di sini. Kalau di Sudan sahurnya jam 3 karena azan subuhnya jam 4. Maghribnya jam 8. Cuacanya panas, Pak. Saya dahulu mikir, kenapa ini bulan disebut bulan Ramadan? Ternyata memang di negeri-negeri Arab itu kalau bulan ini wabil khusus itu cuacanya jauh lebih menyengat dan lebih panas dibanding di luar bulan ini. Ramadan itu bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, artinya romdun. Apa? Panas yang menyengat, membakar. Nah, orang Arab merasa tubuhnya itu sangat panas di bulan ini. Dari 1 tahun perjalanan waktu, maka bulan inilah yang sangat panas. Mereka lah sehingga menyebut dengan Ramadan. Jadi dari bahasa Arab itu Ramadan kalimatnya membakar. Dan saya rasakan ini di Sudan. Waktu kita masuk bulan Ramadan, cuaca itu sampai 48 derajat. Kira-kira panas apa enggak? Telur itu kalau ditaruh di atas asbes, mateng dia. Tinggal dituang sasak doang. Nah ini saking panasnya. Bahkan dia punya kebiasaan itu yang disebut dengan pasir atau padang pasir itu. Ya kalau Ramadan itu suka berhembus dengan angin, dan anginnya ini panas. Uniknya tuh kalau di Sudan ini anginnya panas, beda dengan kita. Kalau di Indonesia ini paling panas berapa derajat? Hah? 30, 37, 35. Tapi tergantung suasana hati. Kalau panasnya 30 derajat, hatinya 50 derajat, maka ini lebih panas dari neraka ini. Maka hati yang kadang-kadang ya, karena dalam tubuh kita ini inna fi kulli jasadin mudghah. Kata Nabi, di seluruh tubuh kita ini ada segumpal darah. Dan inti segumpal darah yang menyetir, menggerakkan kita bisa duduk di sini hari ini, itu adalah hati. Kalau hati kita berkata jalan, jalan kita. Tapi kalau hati kita berkata tidak, maka tidak.
Betul tadi temanya kita disuruh rendah hati. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang yang memang dilihat dan dianggap baik oleh orang lain. Karena ada kata-kata seperti rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada satupun orang yang mampu merendahkan Anda. Tepuk tangan dong, jangan mengapa. Baru ini dipelototin drama romannya. Menyala bangku ini. Ya tentu ini kita bersyukur jadi warga Indonesia. Puasanya tadi sebentar, cuma 13 jam, 12 jam. Belum kepotong yang tidur, Bu. Ya. Ada yang puasanya ngamalin puasa Mbah Surik. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Terus aja seperti itu. Katanya alasannya puasanya orang tidur itu ibadah. Kalau tidurnya nggak bangun-bangun, semoga amal ibadahnya diterima. Gitu namanya. Orang dia lagi ibadah, semoga amal ibadahnya diterima. Ini ngomong-ngomong udah habis atau belum waktunya nih? Soalnya gak kedengaran azan di sini tuh. Saya takutnya ngomong aja. Ya kan ceramah itu kan kadang-kadang susah diberhentiin. Kalau ngomong terus ternyata waktunya sudah habis ya. MC juga nggak berani ngingetin takutnya. Dan kelewatan, saya takut disumpahin yang udah perutnya pada lapar ini di depan kita. Untuk berapa menit lagi? 10 menit lagi. Terus ini sampai azan? Ya, Sampai Isya. Hah? Sampai Isya. Udah berapa penceramah mati di sini? Masa rasanya suruh buka puasanya sampai Isya. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tujuan berpuasa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan orang berpuasa adalah menjadi hamba yang bertakwa. Takwa bukan takut istri tua. Yang punya istri muda takut sama istri tua, itu bukan takwa. Takwa itu adalah kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Simpelnya, kalau sebelum Ramadan kita suka ngomongin orang, cari muka sama atasan. Ada yang suka cari muka? Halo? Berarti mukanya sering dibuang. Dia mencari-cari mukanya, nggak pede. Nah, ini maka Ramadan dianggap berhasil ketika kita tidak lagi sifat-sifat yang buruk sebelum Ramadan kita lakukan, tetapi kita rubah. Mungkin kemarin kita sombong, sekarang jadi orang yang rendah hati. Kemarin kita kurang sabar, bahkan kita berani ya ngomong kepada suami kita dengan nada tinggi. Ada yang suka ngomong dengan nada tinggi? Nggak ada di sini ya. Alhamdulillah. Entar kalau di rumah masing-masing nggak tahu. Nah, ini saya kemarin di rumah sakit Puri Indah. Saya kemarin sama ceramah di rumah sakit Puri Indah. Itu begitu saya sampai di sana, itu saya lihat ada orang masih muda, ya kayak saya lah, masih muda pada tua ini. Masih muda. Kalau Pak Citatang masih muda juga sama ya. Nah, didorong pakai kursi. Saya dekati. Kenapa kok masih muda sudah didorong? Saya tanya coba dengan orang yang dorong. Kenapa ini masih muda kok udah didorong? Dia jawab, stroke. Oh, stroke. Kok masih muda sudah stroke?
Nggak lama sebelum dijawab lagi keluar dari pintu. Istrinya langsung nyap-nyap. Saya bilang sama yang dorong, jangan dijawab, saya udah tahu penyebab seperti ini pasti yang di belakang yang barusan. Saya masuk aja lagi. Wah, ini karena kurang sabarnya. Kurang sabarnya bisa menghadapi suami sampai dia suaminya dibikin stroke. Mungkin karena terlalu sering diomelin. Nah, tapi bapak-bapak beruntung sebenarnya kalau punya istri galak. Kenapa? Karena bapak-bapak berpeluang doanya dimustajab. Suami yang paling cepat doanya dikabulkan itu adalah suami yang punya istri galak. Bener ini, bukan ngarang saya. Ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa mimma yumtahanu bihil awliya fitnatun nisa. Di antara yang paling sering diuji oleh Allah kepada hamba-hambanya, yaitu kekasih-kekasihnya, wali-walinya, itu adalah istri bawel. Istri yang bawel. Istri yang bawel itu melahirkan suami menjadi wali. Karena menjadi wali, jadi doanya cepat terkabul. Bukan cuma doanya cepat mustajab, dianya juga bisa cepat mati. Langsung ketemu Allah dia. Karena apa? Sudah batin. Sudah terlalu batin. Ya, waktu itu Umar bin Khattab ini terkenal semua manusia takut. Bukan cuma manusia yang takut, bahkan setan itu takut. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Kalau dia jalan 1 kilo di depan, di kanan, di kiri, di belakang, itu semua setan langsung kabur. Kenapa? Karena saking beraninya dia. Jadi jawara tingkat dunia udah dia. Sampai makhluk halus juga takut. Ya, bedanya kita dengan Umar itu. Kalau kita makhluk halus, setan jadi berteman, jadi kawan gitu. Kalau kita yang ketemu, kita yang takut lagi. Kalau Umar, dia yang takut setan-setan. Begitu diceritakan di dalam kitab Qurratul Uyun. Waktu itu Umar di rumah, dia punya teman namanya Jabir. Datanglah. Kenapa Jabir ingin datang? Ingin mengadukan istrinya yang super bawel. Pusing cara ngadepin, udah gak ketemu lagi jalannya. Ibarat kata kalau sekarang sebelum dia diomelin pincinya lurus begini, setelah diomelin udah miring begini. Udah bingung udah cara jawabnya, cara ngadepinnya udah bingung dia. Akhirnya dia masuk mau ngadu ke rumah Umar bin Khattab. Sampai di rumah Umar bin Khattab, karena dia tahu Umar ini kan terkenal berani, bahkan setan juga takut. Sampai rumah Umar bin Khattab, dia ucapin Assalamualaikum. Belum dijawab, dia dengar Umar lagi dimarahin istrinya. Karena dia dengar itu, akhirnya dia nggak salam lagi, dia diem aja. Dia pulang, ternyata sama aja. Saya mengadu di tempat orang yang salah. Saya pikir dia berani kelihatan di luar. Begitu sampai rumah, kayak ayam sayur lagi aja. Ayam sayur itu lembek lagi aja, udah takut lagi dia ternyata. Di luar dia pemberani, di dalam dia takut. Itu. Tapi terkenal Umar bin Khattab doanya sering mustajab. Karena itu ya, berbahagia yang punya istri bawel. Pak Ustadz, saya belum punya istri yang bawel. Alhamdulillah, istri saya soleha. Ya, nggak banyak ngomong, diam terus.
Bahkan kalau saya marahin dia nggak jawab, berarti budak. Nah, ini kalau belum punya istri yang bawel, pengen cepet doa dikabulkan, cari istri lagi yang bawel yang kedua, atau yang membuat dia menjadi bawel. Nah, ini guyonan kiai-kiai, ustadz kalau misalnya pengen doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berpesan bahwa di antara doa yang cepat terkabulkan, da'watus shaim hatta yuftir. Nih, waktu-waktu yang mustajab. Doanya orang berpuasa sampai berbuka. Menjelang berbuka ini sama kita lagi sahur, itu kalau kata Nabi pintu langit lagi terbuka. Jadi kalau kita mengadahkan tangan kita, insya Allah yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita doakan semoga PT Rodamas Allah senantiasa memberikan kemajuan dan kesuksesan. Karyawan THR-nya tambah. Waduh, kalau THR aminnya kenceng, gue bingung kan. Utangnya pada lunas. Wah, itu utang-utang yang utang-utang banyak ini ternyata. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan sampai di penghujung Ramadan, bisa menuju hari kemenangan. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa ini stok air di sini udah habis, maka waktunya juga sudah tiba. Mudah-mudahan ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan senang sekali bisa hadir di sini. Semoga di lain